Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah pemahaman kita, menambah ilmu kita, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk bisa menambah pula amal salih dan ibadah kita. Karena ilmu dan juga pemahaman apabila tidak melahirkan amal, maka tentu ilmu dan pemahaman itu tidak berguna. Karena yang akan dipertanggungjawabkan nanti pada yaumul qiyamah adalah apa yang kita amalkan. Justru apabila ilmu kita tidak melahirkan amal atau berbeda dengan amal yang kita lakukan, maka ilmu itu bisa menghujat diri kita. Ilmu itu bisa menjadikan kita orang yang mungkin sengsara pada yaumul qiyamah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah bagi dirimu, artinya dia akan membela kita, bahkan akan menjadi pemberi syafaat untuk kita. Namun Al-Qur'an juga bisa menghujat diri kita, yakni menuntut diri kita, bahkan apabila perbuatan-perbuatan kita berbeda dengan ilmu dan juga apa yang kita fahami dari Al-Quran atau apa yang kita miliki dari Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntut kita. Kemudian bisa saja seseorang itu akan menjadi orang yang sengsara pada yaumul qiyamah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, ya, di antara orang yang akan dicemplungkan ke dalam api neraka adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Ini yang harus kita hati-hatii, ya. Harus kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita di dalam ilmu kita dan juga di dalam amal perbuatan kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari tentang kitab-kitab hadis yang menjadi pegangan kita. Dan pada malam hari ini insyaAllah kita masuk untuk mengenal tentang kitab As-Sunan atau Sunan Abu Dawud. Kitab
yang insya Allah kita semua adalah sering mendengar, bahkan kalau kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sering juga kita dapatkan rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Al-Imam Abu Dawud. Dan kita sudah mengenal, sudah membaca sekilas ya tentang biografi dari Al-Imam Abu Dawud. Dan pada malam hari ini insya Allah akan kita baca tentang kitabnya, yaitu kitab As-Sunan, ya, Sunan Abi Dawud. Baik, kenapa kitab ini disebutnya Sunan Abi Dawud? Ya, insya Allah kita akan baca, diambil dari kitab Al-Madkhal ila Manahijil Muhaddithin. Al-Madkhal ila Manahijil Muhaddithin, yaitu tentang pengantar bagaimana manhaj, metodologi para muhaddithin, ya. Bagaimana mereka melakukan rihlah, kemudian mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka tuliskan di dalam karya-karya mereka, ya. Kitab-kitab hadis yang mereka tulis kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya. Mereka mempunyai ciri khas, metode, ya, yang mungkin antara satu imam dengan imam yang lain berbeda di dalam metode penulisan kitabnya. Ya, seperti misalnya yang sudah kita lalui Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ya, kita juga sudah melalui Al-Muwatta Imam Malik, ya, sudah kita lalui. Dan insya Allah malam hari ini kita masuk ke dalam kitab As-Sunan. Baik, antum perhatikan yang mempunyai kitabnya, yaitu halaman 227, ya, 227. Asha al-Imam Abu Dawud fil qarni tsalits al-Hijri. Al-Imam Abu Dawud, beliau hidup pada abad ketiga Hijriah, ya. Dan beliau satu masa dengan para imam-imam besar, asara al-a'immah al-kibar, para imam-imam besar, ya, alladzina syara'u fi tamyiz al-ahadits, ya, as-sahihah min ghairiha, ya, di mana mereka itu para imam, ya, mempunyai juga perhatian, ya, mulai untuk membedakan mana hadis-hadis yang sahihah dan mana yang tidak sahih, yaitu dimulai dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Terutama adalah Al-Imam Al-Bukhari, ya. Beliau mungkin adalah yang mempunyai perhatian besar terhadap hal ini, ya. Beliau memilah dan memilih hadis-hadis yang sahih, dan beliau hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih tersebut di dalam kitab sahihnya. Demikian juga murid beliau Al-Imam Muslim. Namun kata beliau, walakin hadainil imamain wa in kana qad ihtamma bin nahiyatil fiqhiyah illa annahuma lam yufrida ahadits al-ahkam bit ta'lif. Akan tapi kedua imam ini, ya, walaupun mereka berdua mempunyai perhatian, ya, dalam sisi fiqhiyah, terutama di dalam kitab sahih mereka ada, ya, dan dituliskan tentang bab-bab fikih, terutama Al-Imam Al-Bukhari, beliau menuliskan abwab, ya, untuk
fikih dari hadis-hadis tersebut, ya. Akan tetapi beliau berdua itu adalah tidak menyendirikan hadis-hadis hukum, ya, di dalam penulisan. Makanya disebutnya tulisan Al-Imam Al-Bukhari, ada juga tulisan Al-Imam Muslim itu adalah hadis-hadis al-jami', yakni hadis-hadis yang mencakup seluruh bab-bab di dalam dinul Islam, seluruhnya, baik fikih ataupun selain fikih. Nah, di dalamnya ada bab-bab tentang tafsir, di dalamnya juga ada bab tentang al-adab, tentang akhlak, tentang raqaiq, tentang tauhid, ya, dan lain-lainnya. Wa hiya ahammu ma yabhathu anhu al-muslimun wa yahtajuna ilaihi kathiran listinbat al-ahkam al-fiqhiyyah allati yasiruna ala dawiha. Hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih ini tentang hukum-hukum adalah hadis-hadis yang paling penting, ya, yang dimana kaum muslimin itu membahas, ya. Karena memang kita perhatikan bahwa kehidupan kita itu tidak akan bisa lepas, ya, daripada hukum, ya, hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, bagaimana kita menerapkan hukum-hukum tersebut, ya. Kemudian berkaitan dengan kejadian-kejadian, ya, yang terjadi. Nah, semua itu butuh kepada rujukan. Ya, di antara rujukannya adalah kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis hukum secara tersendiri. Wa yahtajuna ilaihi katsiran, ya. Dan mereka kaum muslimin, ya, butuh kepada kitab itu menghimpun hadis-hadis hukum, ya. Listinbatil ahkamil fiqhiyah, untuk bagaimana mereka itu istinbat hukum-hukum fikih, ya, atau mengeluarkan, ya, dari hadis-hadis tersebut, ya, dari aqwal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau af'al ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambil, diperas, kemudian jadilah di situ hukum-hukum yang bisa dijadikan sebagai panduan di dalam kehidupan, baik di dalam bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun bagaimana tata cara bermuamalah dengan manusia secara umum, begitu. Allati yasiruna ala dawiha, di mana mereka itu, ya, kaum muslimin, mereka semua berjalan, ya, dengan sinar dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, atau hukum-hukum yang ada, yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Walihada ra'ayna ba'd al-ulama'i yataqaddamuna khutwatan ukhra, ya. Dan untuk ini kita lihat sebagian ulama mereka memulai, ya, langkah baru, ya, untuk menuliskan ini, ya, yang dimana sebelumnya itu masih mungkin bercampur, ya, bercampur antara hadis-hadis hukum dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab-bab yang lain. Walaupun mungkin kalau yang pertama kita mungkin sudah melalui kitab Al-Muwatta Imam Malik, ya. Kitab Al-Muwatta di dalamnya juga adalah banyak berisi hukum-hukum, ya, atau hadis-hadis hukum, bahkan di dalamnya ada fatwa dari para sahabat, ya,
ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, di sana juga adalah fikih, ya. Yang tentu fikih ini adalah sebagai panduan bagi orang-orang yang memang mengikuti madhabnya Al-Imam Malik. Kemudian Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, mereka berdua mengumpulkan hadis-hadis itu bukan hanya khusus dalam masalah hadis-hadis hukum saja, tapi menyeluruh. Ya. Kemudian fayanuna bihadhihi an-nahiyah aktsar min ghairiha. Kemudian ya, mereka ya mempunyai perhatian lebih ya, pada sisi ini, yakni sisi pengumpulan hadis-hadis hukum tersebut. Ya. Yang dikumpulkan adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum. Ya. Sehingga apa? Mungkin saja ada sebagian hadis-hadis yang lain, akan tapi tidak menjadi tujuan utama di dalam penulisannya. Wa min haula'i al-Imam Abu Dawud alladhi allafa kitabahu As-Sunan. Di antara mereka yang menulis hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum atau berkaitan dengan fikih adalah Al-Imam Abu Dawud. Beliau menulis kitab As-Sunan. Nah, di sini mungkin bisa diambil satu kesimpulan ya. Kesimpulan ya, bahwa para ulama, para muhadditsin, mereka mengumpulkan hadis, kemudian mereka menuliskan kitab-kitab yang di dalamnya mereka bawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai metodologi dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ya. Dan mempunyai stressing atau penekanan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau memulai penulisan kitabnya ini dengan penekanan kepada hadis-hadis hukum. Ya. Hadis-hadis hukum. Ya. Maka ketika para ulama yang menulis hadis itu atau kitab-kitabnya yang stressingnya terhadap hadis-hadis hukum yang ditulis dengan metodologi bab-bab fikih, maka disebutnya adalah kitab As-Sunan. Berbeda dengan misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, ya, dalam kitab-kitab sahih mereka berdua ya, tidak menekankan ya, dari hadis-hadis hukum tadi, akan tapi banyak bab-bab dalam din al-Islam mereka seluruhnya tulis. Nah, itu disebut dengan hadis ataupun kitab al-Jami'. Sedangkan Sunan ya adalah hanya mengumpulkan hadis-hadis hukum dengan bab-bab fikih di dalamnya. Nanti ada Sunan Abi Dawud, nanti berikutnya nanti ada Sunan At-Tirmidzi, kemudian ada Sunan An-Nasa'i, ada juga Sunan Ibni Majah. Ini disebut dengan Ashabus Sunan atau dikenal dengan Al-Arba'ah. Al-Arba'ah, 4 ya, Sunan. Walaupun kitab Sunan ini tidak hanya 4 ya, ada yang lain, misalnya ada Sunan Ad-Darimi ya, itu Sunan juga, kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam Ad-Darimi. Ada juga kitab Sunan juga ya, misalnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, atau juga kitab Sunan yang lainnya ya. Kemudian kata beliau, walam yu'ni fihi katsiran bi ghairi ahadits al-ahkam kal maghazi was-siyari wal qasasi wal adabi. Nah, beliau Al-Imam Muslim beliau Al-Imam Abu Dawud ya, tidak memberikan
banyak perhatian selain daripada hadis-hadis hukum. Seperti misalnya Al-Maghazi, beliau tidak. Berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari, ya. Beliau menulis ada di dalamnya tentang Al-Maghazi, banyak dibawakan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian juga As-Siyar, ya, Al-Qasas. Kemudian juga Al-Adab dibawakan oleh mereka, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi Al-Imam Abu Dawud, beliau tidak menuliskan perhatian yang banyak terhadap beberapa bab-bab tadi. Walaupun mungkin ada sebagian disinggung, akan tapi tidak banyak. Begitu. Yaqulu Abu Dawud fi risalatihi ila ahli Makkah. Al-Imam Abu Dawud, ya, menuliskan risalah, ya, risalah kepada penduduk Makkah. Ya. Ini juga risalah yang penting, yang perlu juga kita mengkajinya, ya, agar kita bisa memahami juga tentang kitab Sunan yang ditulis oleh Imam Abu Dawud di sini. Kata beliau, wa inna ma lam usannif fi kitabis sunan illa al-ahkam. Beliau mengatakan bahwa aku, ya, tidak, ya, menulis di dalam kitab As-Sunan kecuali al-ahkam, hukum-hukum. Berarti beliau memberikan stressing, memberikan kekhususan, ya, di dalam penulisan hadis-hadis beliau dalam kitabnya As-Sunan adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis hukum. Walam usannif kutubaz zuhd wa fadail al-a'mal wa ghairaha. Beliau tidak menulis tentang kitab-kitab zuhud dan juga fadail al-a'mal dan yang lainnya. Jadi beliau hanya menulis secara penuh, ya, yaitu tentang hukum-hukum. Ya, walaupun ada disinggung sedikit, akan tapi tidak mempunyai perhatian yang lebih, ya. Yaqulul Khattabi wa yaqulul Imam Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan, wa kana tasnifu ulama'il hadithi qabla zamani Abi Dawud al-jawami' wal masanidu wa nahwuhuma. Ya. Dahulu para ulama hadis sebelum Imam Abu Dawud, ya, mereka menulis kitab-kitab hadisnya itu, ya, adalah berbentuk al-jawami'. Al-jawami' itu adalah tadi, yaitu kitab-kitab yang mencakup seluruh bab-bab di dalam permasalahan-permasalahan dinul Islam. Wal masanid, yaitu berupa musnad, ya, yaitu misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk dalam kategori gurunya Al-Imam Abu Dawud, ya. Menulisnya adalah berbentuk musnad dan yang sejenisnya. Beliau, fatajma'u tilkal kutubu ila ma fiha minas sunani wal ahkami akhbaran wa qasasan wa mawa'idha wa adaban. Kitab-kitab tadi yang ditulis oleh para ulama itu, ya, sebelum Al-Imam Abu Dawud mengumpulkan di dalamnya berupa as-sunan wal ahkam. Sunan yaitu hukum-hukum, ya, atau yang berkaitan dengan bab-bab fikih, ya. Akhbaran, kabar-kabar, kemudian juga kisah-kisah, mawa'id, yaitu juga adalah nasihat-nasihat, wa adaban, dan juga adab. Fa amma sunanul mahdah fa qallama yaqsudu wahidan minhum, ya, jam'aha wastifa'aha. Na'am.
Adapun sunan ya secara khusus murni ya, yang dimaksud dari penulisan kitab-kitab sunan secara khusus, atau ada salah seorang di antara mereka para ulama yang menulis kitab sunan itu ya, mereka hanya menuliskan hukum-hukum saja, atau hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum saja. Baik. ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضيعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود، ولذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب، فضربت إليه أكباد الإبل ودامت إليه الرحال. Taib, kata beliau di sini bahwa sedikitnya orang yang mempunyai perhatian terhadap masalah hadis-hadis hukum ini ya, sebelum Al-Imam Abu Dawud ya. Kemudian mereka belum ya meringkas, belum mentalkhis ya dari hadis-hadis hukum tersebut ya, dari hadis-hadis yang panjang ya, kemudian juga dari dalil-dalil al-adillah yang dibawakan begitu ya, sesuai dengan apa yang disepakati oleh Al-Imam Abu Dawud ya. Maka ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud ini ya, menurut para ulama ahlul hadis ya, dan juga ulama ahlul athar, mereka adalah sangat takjub kepada kitabnya Al-Imam Abu Dawud ya, atau kitab sunan tersebut, sehingga mereka ya kemudian menyebabkan perhatian ya, untuk mempelajari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud tersebut ya, mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud ya. Karena memang kitab Abu Dawud ini termasuk pada saat itu adalah kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, dan beliau ketika membawakan hadis-hadis hukum di dalam kitabnya ini, beliau dengan ilmu dan juga pemahaman fikih beliau bisa mengumpulkan dan menyusun ya hadis-hadis tersebut sesuai dengan bab-bab fikih, dan juga sesuai dengan kandungan daripada fikih yang beliau peras daripada hadis tersebut, atau bisa disebut dengan istinbat daripada hukum fikih begitu ya. Bisa terlihat nanti terhadap bab-bab yang beliau bawakan dan kesesuaiannya dengan hadis-hadis yang beliau bawakan juga. Jadi beliau nanti kita akan lihat kalau kita baca bab-bab di dalam Sunan Abi Dawud, kemudian kesesuaiannya ya, munasabahnya dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud. Bahkan beliau misalnya adalah bisa menunjukkan dan meringkas ya hadis-hadis yang panjang ya, kemudian beliau ringkas dan beliau tunjukkan kepada yang sesuai dengan bab tersebut, yaitu fikih daripada bab tersebut ya. Ini Al-Imam Abu Dawud ya, beliau melakukan satu
kreativitas dan sesuatu yang disebut dengan ibtikar, ya, atau sesuatu yang baru, yang baru tersebut adalah berbeda dengan yang biasa ada di saat itu, begitu. Nah, ini Al-Imam Abu Dawud dengan kitab sunannya. Jadi kemudian setelah itu baru diikuti oleh para ulama-ulama yang lain, ya, apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Dawud tersebut, gitu. Ini diantara keistimewaan, ya, dari apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Dawud. Baik, masuk ke dalam syarat Al-Imam Abu Dawud fi kitabihi as-sunan. Ya, syarat daripada Al-Imam Abu Dawud di dalam kitabnya, yaitu kitab as-sunan di sini, ya. Kata beliau di sini, Al-Imam Al-Khattabi, ya, membawakan juga perkataan Al-Imam Al-Khattabi, ya. Memang Al-Imam Al-Khattabi mempunyai perhatian yang besar terhadap Sunan Abu Dawud, ya. Dan beliau mempunyai tulisan dalam masalah ini, ya. Yaitu di sini dinukilkan adalah Ma'alim As-Sunan, ya, itu tulisan Al-Imam Al-Khattabi. يبين الخطابي شرط أبي داود فيذكر أن الحديث على 3 أقسام. Ya. Al-Imam Al-Khattabi, ya, menjelaskan tentang syarat daripada Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya ini. Kemudian beliau menyebutkan, ya, bahwa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud ini harus memenuhi 3, ya, macam, ya, 3 macam. Pertama adalah hadithun sahihun. Al-Imam Abu Dawud mengumpulkan di dalam kitab sunannya ini, beliau membawakan, yang meriwayatkan, yang pertama adalah hadis-hadis yang sahih. Karena memang sandaran, ya, daripada hukum-hukum itu adalah hadis, terutama adalah hadis-hadis yang sahih, ya. Sahih tentu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh para ulama muhadditsin, yaitu syarat-syarat hadis sahih. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan, ya, hadis hasan, ya, hadis hasan. Hadis hasan, ya, pernah kita bahas kemarin di Mustalahul Hadis, ya, di Nushatun Nazar, ya, bahwa hadis hasan ini adalah hadis sahih, ya, memenuhi persyaratan hadis sahih kecuali dhabitnya, yaitu khaffa dhabtuhu, yang dhabitnya ringan, ya, tidak tam. Kalau tamud dhabti adalah untuk yang sahih. Kemudian yang ketiga hadisun saqim, ya, hadis yang saqim. Saqim itu adalah berpenyakit, ya, di antaranya adalah dhaif. Ya, Imam Abu Dawud juga membawakan hadis ini. Nanti akan dijelaskan pula, ya, kenapa Al-Imam Abu Dawud membawakan hadis-hadis yang dhaif di dalam sunannya ini, ya. Atau bagaimana, apakah memang betul hadis itu adalah dhaif, ya, atau tidak, begitu. Kata beliau, fas-sahih huwa mattasala sanaduhu wa uddilat naklatuhu. Hadis yang sahih adalah hadis yang sanadnya itu bersambung. Kemudian orang yang menukilnya itu adalah orang-orang yang adil. Ini hadis yang sahih, ya. Jadi sanadnya bersambung, kemudian para rawi yang membawakan hadis-hadis itu adalah mereka orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil berarti mereka adalah bukan orang-orang yang cacat atau ada jarah di dalamnya. Wal hasan minhu, dan hadis hasan, ya, adalah ma'urifa makhrajahu ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu.
apa yang diketahui dari mana ya hadis itu berasal, ya. Kemudian juga masyhur rijalnya itu adalah masyhur, ya. Ini adalah hadis yang hasan, ya. Wa alaihi madaru aktsaril hadis. Nah, ini adalah kebanyakan hadis itu berputar di sini, yaitu hasan, ya. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama. Ini yang diterima oleh kebanyakan para ulama, ya. Wa yasta'miluhu 'amatul fuqaha. Kemudian hadis-hadis inilah, hadis-hadis yang hasan ini adalah hadis yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu yang dijadikan sebagai dalil dasar, ya, untuk hukum, ya, di mana para fuqaha istinbat dari hadis-hadis tersebut untuk hukum-hukum yang memang diperlukan dan juga berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh setiap mukallaf. Wa kitabu Abi Dawud jama'a li hadainin naw'aini minal hadis. Kitabnya Al-Imam Abu Dawud ini, ya, mengumpulkan dua macam hadis ini, yaitu hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan, ya. Semuanya ada, ya, di dalam kitab Al-Imam Abu Dawud ini, ya. Jadi Al-Imam Abu Dawud mempunyai perhatian terhadap dua macam ini, yaitu yang sahih dan juga yang hasan, ya. Wa ammal hadis as-saqim bi anwa'ihil mukhtalifah kal mawdu'i wal maqlubi al-isnad wal majhulir ruwati fayara al-Khattabi anna kitab as-sunan qad khala minhu. Adapun hadis-hadis yang saqim, ya, hadis-hadis yang saqim yaitu hadis-hadis yang dhaif, ya, hadis-hadis yang di dalamnya ada penyakit, ya, dengan berbagai macam, ya, macam-macamnya, jenis-jenisnya, seperti hadis yang maudhu', hadis yang maklub sanadnya, maklubul isnad, ya, hadis yang maklub sanadnya, kemudian juga majhul ar-ruwat, rawinya juga adalah majhul, maka Al-Imam Al-Khattabi berpendapat bahwa kitab sunan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud ini adalah qad khala minhu, ya, tidak ada, ya, tidak ada, artinya bersih daripada hadis-hadis yang seperti itu, hadis yang maudhu', yang maqlubul isnad, majhulur ruwat, ya, itu tidak ada, ya, menurut Al-Imam Al-Khattabi. Wa huwa minhu bari'un min jumlati wujuhihi, dan beliau, ya, yakni Al-Imam Abu Dawud berlepas diri, ya, dari hadis-hadis yang seperti tadi, ya. Hadis-hadis yang berpenyakit di dalamnya, yang maudhu', kemudian yang maqlubul isnad, dan juga yang majhulur ruwat. Kemudian kata beliau, "Tsumma, ya, yubayyin anna qad tad'u al-hajah Aba Dawud ila syai'in min hadzal saqimi fayumayyizuhu." Ya. Kemudian terkadang Al-Imam Abu Dawud, ya, beliau ada hajat atau ada keperluan atau ada sesuatu yang memang harus, ya, membawakan hadis-hadis yang sakim tadi, hadis-hadis yang berpenyakit tadi, ya. Namun beliau ketika membawakan hadis-hadis yang berpenyakit tadi, fayumayyizuhu, beliau melakukan namanya tamyiz, yaitu membedakan bahwa ini adalah hadis-hadis yang bermasalah, ini adalah hadis-hadis yang dhaif misalnya. Nah, ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud, dijelaskan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Hatta ya'rifun nasu illataha, sampai dengan manusia mereka itu, ya, mengetahui, ya, tentang illatnya, tentang penyakitnya, apa penyakitnya, sehingga mereka bisa bersikap, ya,
bahwa hadis ini adalah hadis yang berpenyakit, kemudian mereka bisa mengambil satu kesimpulan dan juga mungkin sikap tentang hal tersebut, ya. Hal ini ya, dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud sendiri, ya, yang dibawakan oleh dan dijelaskan oleh Al-Imam Abu Dawud sendiri, ya. Di sini disebutkan wa yatadihu min kalami Abi Dawud, ya. Ini juga adalah jelas yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan perkataan beliau sendiri, ya, tentang syarat yang di dalam kitab As-Sunan ketika beliau menyampaikan risalah kepada penduduk Makkah. Ketika para penduduk Makkah itu bertanya kepada beliau tentang kitab As-Sunan ini, ya. Begini beliau apa yang dikemukakan oleh ahlu Makkah. Kata mereka, innakum sa'altumuni an adhkura lakum al-ahadits allati fi kitab As-Sunan, ya. Sesungguhnya kalian itu bertanya kepadaku untuk aku menyebutkan kepada kalian hadis-hadis, ya, yang terdapat di dalam kitab As-Sunan, ya, menyebutkan, menjelaskan begitu, ya, apa yang beliau bawakan di dalam kitab As-Sunan tersebut. Ahiya as-sahhu ma'arafta fil bab, ya, apakah hadis yang dibawakan oleh engkau wahai Imam Abu Dawud, ya, di dalam kitab sahih itu adalah yang paling sahih menurutmu dalam bab tersebut, ya. Ini pertanyaan, ya, ahli Makkah, penduduk Makkah terhadap Imam Abu Dawud. Tentu yang bertanya seperti ini adalah bukan orang yang awam biasa, manusia biasa, akan tapi yang bertanya seperti ini adalah memang orang yang mereka itu adalah mempunyai perhatian terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau para penuntut al-ilmu atau para penuntut hadis, ya, yang memang mempunyai perhatian, ya, terhadap hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam ataupun terhadap hukum-hukum syar'i. Kata beliau, fa'lamu annahu kulluhu kadzalik. Ketahuilah bahwasanya seluruh, ya, apa yang ada di dalam kitab Sunan ini adalah seperti itu, yaitu hadis-hadisnya sahih. Kata beliau, illa an yakuna qad ruya min wajhain, kecuali bahwa hadis tersebut diriwayatkan dari dua sisi. Apa saja? Ya, ahaduhuma aqdamu isnadan wal akhar aqwa fil hifdhi. Salah satu di antara keduanya adalah lebih dahulu, ya, lebih dikedepankan, ya, isnadnya, dan yang lainnya adalah lebih kuat, ya, di dalam meriwayatkan, dalam hafalannya aqwa, lebih lurus, ya, dalam sisi hafalan, ya. Farubama katabtu dzalik wala ara fi kitabi min hadza asyrata ahadits. Ya. Mungkin kata beliau, ya, mungkin aku menuliskan hal tersebut dan aku tidak melihatnya di dalam kitabku ini kecuali ada 10 hadis, ya. 10 hadis. Ya, maksudnya beliau mempunyai perhatian terhadap hadis-hadis yang sahih, kemudian untuk yang mungkin saja ada yang tidak sampai kepada derajat itu, maka beliau, ya, akan menjelaskannya, ya, akan menjelaskannya. Wa ammal marasilu faqad kana yahtajju bihal ulama'u, ya, fi ma madha. Adapun, ya, yang mursal, ya, hadis-hadis yang mursal, ya, kita ketahui bahwa hadis-hadis mursal ini sebenarnya termasuk dalam kategori hadis yang dhaif, ya. Kata beliau, para ulama, ya,
terdahulu mereka itu berhujjah dengan hadis-hadis yang mursal tersebut. Seperti mislu Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wal Auza'i, ya. Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Malik, Imam Al-Auza'i, mereka berhujjah dengan hadis-hadis yang mursal. Hatta ja'a Asy-Syafi'i, sampai datang Al-Imam Asy-Syafi'i fatakallama fiha. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i membahas hadis-hadis mursal tersebut dan beliau tidak menerima hadis-hadis yang mursal. Wa tabi'ahu 'ala dzalika Ahmad ibnu Hanbal wa ghairuh. Kemudian diikuti oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Jadi sebelum Al-Imam Syafi'i, para imam mereka tidak mempermasalahkan hadis-hadis yang mursal. Mereka berhujjah dengan hadis-hadis yang mursal tersebut. فإذا لم يكن سند غير المراسيل فالمرسل يحتج به. Apabila tidak ada sanad selain mursal, maka mursal itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Walaysa huwa mithlul muttasili fil quwwah. Dia tidak seperti hadis yang muttasil, yang bersambung dari sisi kekuatan. Kalau muttasil itu kan bersambung, dari mulai penulis kitab sampai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mursal termasuknya adalah terputus, karena misalnya adalah seorang sahabi, seorang tabi'in, misalnya seorang tabi'in, dia langsung meriwayatkan dari Rasul Alaihi Wasallam. Maka kalau dia melewati para sahabat ini atau tidak menyebutkan sahabatnya, berarti adalah munqati' atau sama dengan terputus sanadnya. Tidak muttasil. Kalau sanadnya itu tidak muttasil, tidak ittisal, maka dia tidak memenuhi persyaratan hadis yang sahih. Nah, beliau berpendapat bahwa kalau misalnya tidak ada hadis yang sahih, kecuali yang ada adalah yang mursal, maka beliau jadikan bahwa mursal itu adalah dijadikan sebagai hujjah. Walaupun dari sisi kekuatannya itu, bahwa hadis yang mursal itu tidak sekuat hadis yang muttasil, hadis yang bersambung. Tayyib. Nah, itu Berikutnya, walaysa fi kitabis sunan alladhi sannafahu an rajulin matrukil hadis. Syai'un. Kemudian juga di dalam kitab As-Sunan itu yang ditulis oleh beliau, tidak ada di dalamnya itu riwayat dari seseorang yang hadisnya itu ditinggalkan. Yang matrukul hadis tidak ada. Jadi Imam Abu Dawud tidak membawakan hadis yang rawinya itu atau berasal dari orang yang matrukul hadis. Hadis yang ditinggalkan, yang matrukul hadis. Ini tidak dibawakan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, tentu ketika Imam Abu Dawud membuat seperti itu adalah untuk menjaga dari apa? Dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Jangan sampai ada hadis-hadis yang memang permasalahan yang di dalamnya itu sangat fatal misalnya, sehingga beliau tidak membawakan hadis-hadis yang dibawakan oleh atau berasal dari orang yang matrukul hadis. Wa idza kana fihi haditsun munkarun bayyantu annahu munkar. Beliau membawakan misalnya kalau hadis itu adalah munkar, maka beliau jelaskan bahwa hadis itu adalah munkar. Walaysa ala nahwihi fil bab,
ghairuhu. Dan tidak ada ya, tidak ada selain dari hadis yang mungkar itu untuk dalam bab tersebut, kecuali ada hadis yang itu, maka beliau bawakan. Akan tapi beliau jelaskan ya, bahwa hadis itu adalah mungkar, kemudian beliau jelaskan gitu. Kemudian wa makana fi kitabi min haditsin fihi wahnun syadidun faqad bayyantuhu. Kemudian kalau misalnya dalam kitabnya beliau ini, dalam kitab sunannya itu juga adalah ada wahan yang syadid, yang keras, yang fatal begitu, maka beliau juga adalah menjelaskannya. Wa minhu ma la yasih sanaduhu. Dan diantaranya adalah riwayat yang tidak sahih sanadnya. Wa ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa salihun. Nah, ini juga adalah penting, apa yang beliau katakan adalah apa yang aku ini tidak berkomentar sedikit pun ya di dalam hadis yang ada di dalam kitab sunannya ini, beliau katakan fa huwa salihun, maka hadis itu adalah saleh. Wa ba'duha asahhu an ba'din, sebagiannya lebih sahih daripada sebagian yang lainnya. Nah, ini pernyataan al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya ini ya. Dan apa yang beliau bawakan, apa yang beliau jelaskan ya tentang perbuatan ataupun karya beliau ini ya, atau hasil daripada beliau ini tentu suatu karya yang tidak mudah ya, tidak gampang begitu. Kalau sekedar mengumpulkan hadis saja yang dia hafal kemudian ditulis, disatukan, itu adalah mudah, akan tapi dengan metode dan manhaj yang seperti ini adalah tentu tidak mudah ya. Di samping orangnya yang mengumpulkan ini adalah orang yang harus juga mempunyai pengetahuan yang luas, bukan hanya dalam sisi riwayah dan dirayah hadisnya, akan tapi juga dari sisi fikihnya, fikih di dalam hadis tersebut ya. Ya. Karena apa? Karena beliau menerapkan dan menuliskan ya kitabnya ini dalam bab-bab fikih, maka dia harus ada kesesuaian, dan disitulah beliau berarti adalah orang yang mampu untuk beristinbat hukum dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wala alamu ba'dal Qur'ani syai'an ya alzam linnasi an yata'allamu an yata'allamuhu min hadzal kitab ya, wa yakfi al-insan lidinihi min dzalika arba'atu ahadits ya. Dan beliau katakan di sini penulis, aku tidak mengetahui setelah Al-Qur'an ini sesuatu pun ya yang mengharuskan manusia mereka itu mempelajari ya dari kitab ini ya. Jadi kitab Sunan Abi Dawud ini adalah satu pegangan ya, satu pegangan ya di samping dari Al-Qur'anul Karim ya. Kalau Al-Qur'anul Karim kita semua punya ya, dan kita baca begitu. Bagaimana dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegangan kita pula untuk hukum-hukum dalam sisi ibadah kita dan muamalah kita ya, yang secara rincian ya itu adalah lebih ya dibandingkan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena kalau Al-Qur'anul Karim banyaknya adalah secara global, tidak secara rinci. Nah, rinciannya ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Dan beliau katakan di sini cukup bagi seseorang ya, yang memperhatikan dinnya, ya, dia mempunyai perhatian terhadap 4 hadis ini. Jadi memperhatikan 4 hadis ini. Ya. Pertama adalah ya, hadis al-amalu bin niyat. Hadis al-amalu bin niyat. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, hadis tentang niat. Hadis tentang niat ini juga harus diperhatikan, harus mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh kita, karena memang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, al-amalu bin niyat. Amal itu adalah tergantung daripada niat yang ada pada diri kita. Maka niat ini adalah sangat-sangat menentukan. Amal yang kecil bisa menjadi besar kalau kita niatkan dengan ikhlas. Amal yang besar ya akan menjadi kecil atau bahkan tidak bernilai kalau niatnya kita adalah salah. Jadi perhatikan niat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini adalah karakter bagi seorang muslim. Ya. Bahwa bagusnya Islam seseorang itu kalau dia itu bisa menjadikan dirinya itu adalah orang yang mempunyai perhatian ya, terhadap sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat maka dia tidak lakukan. Maka muslim juga terutama kita adalah harus bermanfaat ya, baik bagi diri kita ataupun untuk orang lain. Yang ketiga adalah la yakunul mu'minu mu'minan haqqan hatta yarda li akhihi ma yardahu li nafsihi. Ini juga hadis yang penting bagi setiap kita, juga harus memperhatikan bahwa seorang mukmin yang sungguh-sungguh itu adalah atau mukmin yang sejati adalah seseorang yang dia ridha terhadap saudaranya ya, dan memberikan sesuatu yang ya, dia itu ridha apabila sesuatu itu untuk dirinya, akan tapi dia berikan kepada saudaranya tersebut ya. Jadi dia misalnya adalah punya sesuatu ya, kemudian sesuatu ini dia berikan kepada saudaranya, atau saudaranya diberikan sesuatu yang memang dia sukai. Ya, ini hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Ya, jangan sampai seorang muslim tidak perhatian dengan saudaranya, bahkan masa bodoh, bahkan mungkin juga tidak mau tahu, tidak mau mengerti keadaan saudaranya tersebut. Misalnya adalah saudaranya ada yang kelaparan, dia makan enak. Saudaranya misalnya adalah sengsara, dia malah nyaman dan tidak mau tahu keadaan saudaranya tersebut. Wa na'udzubillah. Tidak seperti itu. Kemudian yang keempat ada al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ya. Halal itu adalah jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada perkara-perkara yang mushtabihat ya, yang kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yarha haula al-hima yushiku an yarta'a fi. Ini berkaitan dengan halal dan haram, yaitu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum ya, apa yang kita tempati ya. Itu kan semuanya berkaitan dengan halal dan haram ya. Kemudian
uh, halal itu jelas, haram itu jelas. Akan tapi ada satu daerah yang memang kita tidak mampu mendeteksinya apakah itu adalah halal ataukah itu adalah haram. Maka kalau keadaannya seperti itu, maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai kita masuk kepada sesuatu yang haram. Ya, tidak kita jelaskan sisi atau isi daripada hadis ini, sekedar lewat saja atau berkaitan dengan apa yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Ya, kalau secara lengkapnya mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu. Ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu alla wahyal qalb. Maksudnya dalam 4 hadis ini adalah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh kita semua, yaitu tentang hadis niat, tentang baiknya Islam seseorang. Kemudian yang ketiga adalah tentang mukmin yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat adalah masalah al-halal wal haram. Ya, ini juga adalah penting. Jangan sampai kita lalai. Ya. Dan kalau kita perhatikan 4-4-nya ini adalah selalu kita alami di dalam keseharian kita. Kemudian beliau katakan bahwa di sini wahadihi hadis di sini ya, al-arba'ah al-alaf wa thamanumi'ah hadis ya. Kulluha fil ahkam. Hadis yang jumlahnya itu adalah 8.000 ya. 4.000 ya. 4.800-an hadis ini seluruhnya adalah masalah hukum-hukum. Ya. Masalah hukum-hukumnya itu 4.800-an, kurang lebih 4.800-an hadis itu semuanya dalam masalah hukum-hukum. Wa ma haditsu katsirah min az-zuhdi wal fadaili wa ghairiha min ghairi hadza falam ukharrijha. Adapun hadis-hadis yang banyak dalam masalah zuhud, dalam masalah fadail dan yang lain-lainnya ya. Selain ini, maka kata beliau tidak mentakhrijnya, yaitu beliau tidak membawakannya di dalam kitab sunannya. Walam aktub fil babi illa hadithan aw hadithaini. Dan aku tidak menulis dalam satu bab kecuali 1 atau 2 hadis. Wa in kana fil babi ahaditsu sihahun fa innahu yakbur. Ya. Walaupun di dalam bab itu sebenarnya banyak hadis-hadis yang sahih. Akan tapi kalau semuanya itu adalah ditulis, maka menjadi besar. Yang menjadi besar artinya menjadi mungkin saja berlipat ya, berlipat. Ya kalau kita perhatikan saja sudah beliau pilih dan beliau ringkas ini ada 4 jilid. Bagaimana kalau misalnya beliau menuliskan seluruhnya? Ya, ini menunjukkan juga bahwa Al-Imam Abu Dawud ya, adalah memilah dan memilih ya, hadis-hadis tersebut untuk bab-bab fikih tersebut, dan beliau tidak membawakan keseluruhannya ya, hanya sebagiannya, dan itu adalah pilihan beliau ya. Wa inna ma aradtu ya, akan tapi yang aku ingin adalah qurba manfaatihi ya. Bisa dengan mudah diambil ya manfaatnya dari hadis-hadis tersebut, sehingga ketika seorang mufti dia ingin berfatwa kemudian butuh untuk referensi beristihad ya, dan dia bisa membaca kitab Al-Imam Abu Dawud ya, kemudian dia bisa mengambil manfaat dari kitab Al-Imam Abu Dawud tersebut gitu. Tinggal dia melihat ya, bab apa, kemudian juga apa hadis yang ada di dalamnya begitu. Dan ini adalah tentu
satu amal yang luar biasa ya, yang dikerjakan oleh Imam Abu Dawud. Ya, kalau misalnya tidak ada orang-orang seperti ini, ya, seperti Al-Imam Abu Dawud, maka mungkin kita akan kesusahan. Dari kalangan misalnya fuqaha, ya, itu butuh kepada hadis-hadis hukum, ya, karena dia adalah menjadi syarat bagi seorang itu untuk berfatwa dan juga berijtihad. Dia harus memahami hadis-hadis hukum. Ya. Kalau dia tidak memahami hadis-hadis hukum, maka tidak boleh dia itu berijtihad atau berfatwa, karena nanti bisa menjadi bermasalah. Ya. Hasil daripada ijtihad dan fatwanya kalau dia itu tidak memahami atau tidak mengetahui hadis-hadis hukum. Kemudian beliau juga mengatakan fa inni lam ukharrij at-turuqa. Beliau juga tidak mentakhrij turuq, artinya jalan-jalan hadis tersebut. Berbeda misalnya dengan apa yang dilakukan oleh Imam Muslim. Imam Muslim beliau membawakan jalan-jalan hadis tersebut. Ya. Dari mana saja ya hadis tersebut diriwayatkan. Ya. Misalnya diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang dibawakan. Akan tapi Imam Abu Dawud tidak membawakan seperti ini. Karena memang penekanannya apa yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud ini bukan dalam sisi memaparkan jalan-jalan hadis. Akan tapi beliau lebih menekankan dari sisi hukum, ya. Hukum dan hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, ya. Li'annahu yakthuru 'alal muta'allim, ya, karena ya hal tersebut menjadi banyak bagi para pelajar. Wala a'rifu ahadan, ya, jam'a 'ala istiqsa'i ghairi. Dan beliau katakan, saya tidak tahu seorang pun yang mengumpulkan, ya, dengan betul-betul, ya, hadis-hadis hukum ini, ya, selain beliau. Ini ungkapan beliau sendiri, ya, bahwa pada zaman itu, pada masa beliau, ya, beliau termasuknya adalah sebagai orang yang melakukan satu hal yang baru, satu hal yang luar biasa, yang tidak biasa dilakukan oleh para ulama dan muhaddits yang lain dalam penulisan dan metode penyusunan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yattadih min kalami Abi Dawud an-nuqat at-taliyah. Wa yattadihu min kalami Abi Dawud an-nuqat at-taliyah. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil, ya, dari perkataan Imam Abu Dawud tadi, ya, secara ringkas, ya, bahwa ada Imam Abu Dawud tadi kan mengungkapkan dengan beberapa ungkapan-ungkapannya. Ya, di sini adalah diambil satu kesimpulan, ya, poin-poin yang bisa kita perhatikan di sini. Pertama adalah annahu jama'a fi kitabih al-hadits as-sahihah. Beliau, ya, mengumpulkan di dalam kitabnya ini, di dalam kitab sunannya ini, hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ruwat allati rawahar ruwatul udulud dhabitun. Ya, para rawi yang meriwayatkan ini adalah para rawi yang adil, para rawi yang dhabit. Para rawi yang adil dan para rawi yang dhabit. Karena tadi kita lalui bahwa beliau meninggalkan orang yang disebut matrukul hadis. Ya. Yang dhabitnya bisa dhabtu al-kitabah, bisa dhabtu as-sadr. Kemudian yang kedua, ila janibi hadhil ahadits as-sahihah, dari sisi hadis-hadis yang sahih ini, ya, allati yashtamilu 'alaiha mu'dhamu kitabihi, nara ba'd al-ahadits al-mursalah wa dha'ifah. Ya, di sisi hadis-hadis yang sahih ini
dan itu adalah cakupan dari keseluruhan atau kebanyakan kitabnya ini. Jadi kebanyakan kitabnya Al-Imam Abu Dawud adalah hadis-hadis yang sahih. Ya. Beliau katakan kita melihat juga sebagian, ini sebagian kecil ya, dari hadis-hadis yang mursalah, yang mursal dan juga hadis-hadis yang dhaifah, mursalah dan dhaifah. Annahu yubayyinul ahadits ad-dhaifah. Yang ketiga, bahwa beliau menjelaskan, kalau beliau membawakan hadis-hadis yang dhaifah tadi, beliau jelaskan hadis-hadis yang dhaifahnya, hadis-hadis yang dhaif ya. Kalau hadis-hadis yang sahih jelas hadisnya sahih. Kan tapi kalau ada hadis yang dhaif, beliau jelaskan hadis yang dhaif tersebut. Ini memang para ulama muhaddisin seperti itu. Kita pun demikian, kalau misalnya kita membawakan satu hadis yang dhaif ya, kita katakan hadis yang dhaif tersebut ya. Kemudian kita jelaskan bahwa hadisnya adalah dhaif ya. Akan tapi mungkin saja ya, dari sisi isnad ya, dari sisi sanadnya hadis itu adalah dhaif. Akan tapi belum tentu dari sisi matannya ya. Maksudnya adalah makna dari apa yang terkandung dalam matan hadis tersebut. Bisa saja matanya adalah sahih, atau matan faham daripada fikih daripada hadis itu adalah sahih misalnya, karena sesuai dengan nas yang lain, nas-nas yang jelas, misalnya adalah Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Wa ma sakata anhu fa huwa salihun wa laysa dha'ifan. Dan apabila Al-Imam Abu Dawud ya, diam itu adalah tidak berkomentar terhadap satu hadis, berarti hadis itu adalah salihun, hadisnya benar ya, salih, dan bukan termasuk hadis yang dhaif ya. Hadis yang sahih dan bukan hadis yang dhaif. Ini tentu menurut Al-Imam Abu Dawud ya, karena tashih dan tad'if ini adalah masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah yang satu imam dengan imam yang lain juga mungkin berbeda pendapat dalam masalah tashih dan tad'if hadis tersebut. Kemudian yang keempat, annahu yakhtaru minal ahaditsis sahihah tariqan aw tariqaini wa yatruku at-turuqal ukhra hatta la yakbura hajmu kitabihi. Kemudian beliau, Al-Imam Abu Dawud ini memilih hadis-hadis yang sahih ya, satu jalan atau dua jalan ya. Dan beliau meninggalkan jalan-jalan yang lain, misalnya adalah jalannya banyak. Kenapa beliau tinggalkan itu ya? Karena kalau beliau bawakan seluruhnya, maka kitabnya bisa menjadi berlipat ganda, menjadi lebih besar begitu ya. Jadi kalau dibawakan semua hadis-hadis yang tadi diriwayatkan itu adalah jalan-jalannya semua beliau bawakan, maka mungkin tidak hanya 4 jilid, bisa mungkin puluhan jilid. Wala'allahu qad qama bihada al-ikhtiyari ya, lima ra'a al-Bukhari qad karrara fi kitabihi ya, al-haditsa fa kabura hajmuhu ya. Mungkin saja beliau melakukan pilihan seperti ini. Al-Imam Abu Dawud ya, membawakan hadis-hadis ini hanya mengambil satu atau dua jalan dan tidak membawakan seluruh jalan-jalan yang lain, adalah ketika Al-Imam Bukhari ya, mengulang-ulang ya, di dalam kitabnya hadis-hadis tersebut ya. Hadis itu misalnya diriwayatkan oleh beberapa jalan, kemudian dibawakan seluruhnya. Nah, Al-Imam Bukhari membawakan itu di dalam kitab sahihnya di berbagai macam bab,
Kadang di bab ini, kadang di bab ini, kadang di bab itu, begitu ya. Nah, itu seperti itu. Sehingga kitabnya lebih besar, begitu. Nah, kalau Al-Imam Abu Dawud juga melakukan seperti itu, maka menjadi besar pula ya ukuran kitabnya. Lalu ya, wa Musliman jama'a turuqal ahadits. Imam Muslim juga membawakan jalan-jalan hadis tadi. Kita tahu sistematika Imam Muslim ya. Beliau membawakan hadis dengan berbagai macam jalannya dalam satu bab. Ya, dalam satu bab. Ya. Itu Al-Imam Muslim. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu jalan-jalan hadis, di antaranya kita harus baca Sahih Muslim. Fa kabura kitabuhu kadzalik. Demikian juga kitab yang ditulis oleh Imam Muslim, karena beliau membawakan jalan-jalan hadis tersebut dalam satu bab, maka kitabnya menjadi besar. Ya, perbedaannya yang mungkin sudah kita lewat, hanya sekedar mengulangi saja bahwa Al-Imam Al-Bukhari ya membawakan jalan-jalan hadis itu di berbagai macam bab, ya, di berbagai macam bab. Sedangkan Al-Imam Muslim membawakan jalan-jalan hadis itu dalam satu bab semuanya dikumpulkan begitu. Sehingga kita kalau ingin melihat jalan-jalan hadis ya, turuk al-hadis ya, maka kita baca Sahih Muslim. Tapi kalau kita ingin ya fiqhu al-hadis ya, fikih daripada hadis itu, kandungannya apa saja ya yang ada di dalamnya, maka kita bisa baca Sahih Al-Bukhari. Ya, karena beliau membawakan satu hadis di dalam berbagai macam bab dengan jalan yang berbeda-beda. Gitu. Kemudian kata beliau, fa sa'ubat al-istifadatu al-fiqhiyatu minhuma naw'an ma. Menjadi susah begitu ya. Untuk apa? Istifadah al-fiqhiyah. Kita mengambil faidah daripada fikih, daripada hadis-hadis tersebut ya, menjadi susah. Karena satu hadis misalnya Imam Bukhari membawakannya untuk beberapa bab begitu, beberapa bab, dan itu hadisnya berulang-ulang begitu ya, di dalam berbagai macam bab itu. Hadis ini bisa ada di bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, demikian ya. Kemudian untuk jalan hadis misalnya ya, tentu tidak menyentuh dari sisi fikihnya, karena yang menjadi stasiun di situ adalah isnad ya, isnad. Jadi sanad daripada hadis tersebut atau jalan hadis tersebut. Nah, di sini Al-Imam Abu Dawud ingin memberikan penekanan terhadap masalah fikih ya. Maka beliau menyaring dari hadis-hadis itu mana yang pas dengan bab tersebut begitu. Sehingga apa? Gampang bagi seorang faqih ya, untuk beristinbat. Gampang bagi seorang faqih untuk merujuk ya ke dalam kitab sunan tersebut, atau ketika dia ingin mendapatkan dalil ya tentang satu permasalahan hukum, maka dia bisa membuka Sunan Abi Dawud. Wa bihadza qad khata khutwatan ukhra ya. Dengan demikian Al-Imam Abu Dawud telah melangkah dengan langkah yang lain, langkah yang berbeda ya. Mayyazathu an kitabai Al-Bukhari wa Muslim, yang dimana langkah yang baru ini, yang berbeda ini, membedakan dirinya dari apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Jadi berbeda begitu ya. Kemudian ya, sekarang beliau katakan juga dalam ini yang kelima, ya tadi yang keempat. Sebentar, di sini ada yang kayaknya kehapus.
Nah, ya. Kata beliau yang kelima, anna muradahu min qalihi laysa fi kitabis sunan alladhi sannafahu an rajulin matrukil hadis syai'un. Annahu lam yukharrij al-matruk al-haditha 'indahu ala ma dhahara lahu aw limatrukin muttafaqin ala tarki hadithihi illa apa itu? Illa wa bayyanahu. Nah. Taib, pernyataan beliau Al-Imam Abu Dawud bahwa tidak ada di dalam kitab Sunan beliau ini, ya, yang beliau tulis, ya. Nah, itu berasal dari seseorang yang matrukul hadis, ya, sesuatu pun, ya. Nah, maksudnya adalah bahwa beliau tidak mentakhrij, tidak mengeluarkan, ya, atau membawakan, ya, hadis yang berasal dari orang yang matrukul hadis. Ini menurut pendapat Al-Imam Abu Dawud itu sendiri, sesuai dengan zahir dari apa yang beliau ungkapkan tadi. Ya. Matrukul hadis itu, ya, mungkin saja penilaian orang berbeda-beda, ya. Ya, ini menurut Al-Imam Abu Dawud. Au limatrukin muttafaq ala tarkil hadis. Ya, atau orang yang memang disepakati bahwa dia itu ditinggalkan hadisnya. Ya, kecuali beliau jelaskan. Ya, kalau misalkan beliau bawakan, maka beliau akan menjelaskannya, ya, menjelaskan tentang keadaan orang tersebut. Walihada najidu fi kitabihi, ya, akan untuk ini kita dapatkan di dalam kitabnya itu, ya, hadits Katsir ibni Abdullah al-Muzani. Hadis, ya, yang dibawakan dan diambil dari Katsir bin Abdullah al-Muzani. Walam yujma' ala tarki hadithihi, dan beliau ini Katsir bin Abdullah al-Muzani ini adalah tidak disepakati, ya, tentang apa? Tentang ditinggalkan hadisnya tersebut. Berarti dia adalah bukan orang yang disepakati untuk ditinggalkan. Kalau demikian, dia mungkin saja akan membawakan hadis tersebut dari Katsir bin Abdullah. Ya. Bal qad qawwahu qaumun. Ya, bahkan, ya, kaum, yakni para ulama, ya, para ahli, ya, yang lain menguatkan Katsir bin Abdullah ini. Wa qaddama ba'duhum hadithahu ala mursal Ibn Musayyib. Bahkan, ya, sebagian daripada para ulama itu lebih mendahulukan hadisnya Katsir bin Abdullah al-Muzani dibandingkan dengan mursalnya Ibn Musayyib. Ya, ini juga menjadi salah satu nilai dan keunikan, begitu, ya. Nilai dan keunikan, ya, dari Al-Imam Abu Dawud. Walakin malladhi yulji'u Aba Dawud ila al-akhdhi bi ahadithi aqwamin qad da'ufu, ya, mithl Ibni Lahiyah. Kemudian, akan tapi kata beliau, ya, apa yang menyebabkan Al-Imam Abu Dawud itu mengambil hadis-hadis kaum-kaum yang mereka itu telah didhaifkan. Ya, telah didhaifkan. Seperti Al-Imam seperti sini hadisnya Ibnu Lahiyah. Ya. Para muhaddisin telah melemahkan Ibnu Lahiyah. Wa Salih Maula Tau'amah wa Abdullah bin Muhammad bin Aqil, kemudian Musa bin Mirdan, Salamah bin
Abil Fadl, ya, wa Dalham bin Saleh. Ya, kenapa Al-Imam Abu Dawud misalnya adalah masih membawakan orang-orang tersebut, yang mengambil dari mereka, ya. Kenapa begitu ya? Apakah misalnya Imam Abu Dawud tidak memahami? Ya, ini tentu kita husnudzan, ya, dan harus, ya, kepada beliau bahwa beliau pasti faham tentang keadaan-keadaan para orang-orang tadi. Beliau katakan, al-haqiqatu anna madhhab Abi Dawud kama huwa madhhabu syekhihi, ya, Ahmad bin Hanbal, bahwa pada hakikatnya Imam Abu Dawud ini, ya, madhabnya sesuai dengan madhab dari gurunya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Apa? Al-ihtijaj bid-da'if, ya, al-ihtijaj bid-da'if. Beliau berhujjah dengan hadis da'if. Idza lam yajid fil babi, ya, apabila dia tidak mendapatkan di dalam bab tersebut ghairahu, selain hadis tersebut, ya. Ini madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lebih mendahulukan hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif, ya, apabila tidak mendapatkan hadis yang lain. Berbeda dengan imam yang lain, misalnya Imam Syafi'i, maka beliau membawakan qiyas misalnya, begitu, mendahulukan qiyas, ya. Demikian juga misalnya adalah Imam Abu Hanifah, ya, seperti itu juga. Li'annahu aqwa indahuma, karena ini adalah lebih kuat menurut mereka berdua, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Dawud. Karena Imam Abu Dawud adalah murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Min ra'yir rijal, daripada pendapat seseorang, ya, pendapat para ar-rijal, ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengutamakan hadis yang dhaif daripada pendapat seseorang, ya, atau hasil daripada pemikiran seseorang, ya. Berbeda dengan misalnya kalau yang jelas ini misalnya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau ya, disebut Imam ahli ra'yi, ya, karena memang beliau sangat hati-hati, kemudian mendahulukan ra'yu, ya, daripada misalnya adalah hadis yang dhaif, yaitu Imam Abu Hanifah misalnya, begitu. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Dawud atau orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Wa hadza ma yufassaru qaulul Khattabi as-sabiq. Ini yang yang ditafsirkan dari pendapat Imam Al-Khattabi yang terdahulu. Innahu qad tad'u al-hajah ila al-akhdhi bil hadis as-saqim, bahwa Al-Imam Abu Dawud itu ada kepentingan beliau itu membawakan satu hadis yang dhaif ataupun hadis yang bermasalah. Jadi ada satu tujuan beliau membawakan itu, ada satu kebutuhan beliau membawakan itu. Misalnya adalah tidak ada lagi hadis yang lain yang sahih dalam bab tertentu. Yang ada adalah hadis yang bermasalah, yang sakim tadi, sehingga beliau bawakan hadis yang dhaif ataupun yang bermasalah tadi, yang sakim tadi, untuk bab itu, ya. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan hadis yang dhaif dibandingkan dengan akal, ya, daripada ra'yu, ya, demikian. Wa hadza ma yattadihu aidan min kalamihi 'ala al-mursal. Ya, ini juga adalah menjadi jelas juga, ya, seperti itu, yaitu tentang apa? Tentang pernyataan beliau tentang hadis yang mursal. Hadis yang mursal juga adalah jenis hadis yang kategorinya adalah dhaif, ya. Akan tapi beliau membawakannya, ya. Wa hunaka sababun akhar, demikian juga ada di sana sebab yang lain. Wa huwa anna al-haditsa ad-dha'ifa
qad yushbihul hadis as-sahih fayadhkuruhu Abu Dawud hatta yumayyizal hadis as-sahih. Ada sebab yang lain bahwa hadis yang dhaif itu telah menyerupai ya, hadis yang sahih ya, misalnya terkadang seperti itu ya. Hadis yang dhaif menyerupai hadis yang sahih. Maka Al-Imam Abu Dawud membawakannya. Lalu beliau menjelaskan perbedaannya, membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaifnya tersebut. Wa bayyana as-Suyuti ya, sababan thalithan ya. Kemudian Al-Imam As-Suyuti ya, beliau menjelaskan sebab yang ketiga. Wa huwa anna ar-rajula alladhi ya yudhifu al-haditha min ajlihi ya, arafahu Abu Dawud bil adalati. Wan ini matanya agak sedikit kabur ya. Bil adalati min wajhin akhar. Nah. Kemudian Al-Imam Suyuti membawakan ya, sebab yang lain, yaitu ya, bahwa seseorang yang didhaifkan hadisnya itu ya, Al-Imam Abu Dawud mengetahui tentang keadilan orang tersebut dari sisi yang lain. Jadi masalah ini memang masalah ijtihadiyah. Mungkin menurut ulama tertentu atau menurut muhaddis tertentu dia adalah dhaif, akan tapi Imam Abu Dawud mengetahui tentang keadilan orang tersebut ya. Kemudian beliau berpendapat bahwa orang tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun bisa dibawakan hadisnya ya dari sisi yang lain begitu. Nah ini juga harus kita pahami ya, jangan sampai kita mempunyai persangkaan ya yang buruk terhadap para ulama, para muhaddisin yang mereka itu adalah memang tidak sembarangan di dalam membawakan dalil ataupun membawakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, insyaallah mungkin untuk pertemuan kita malam hari ini kita rasa cukup ya. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di sini beliau akan membawakan contoh ya. Kalau kita baca akan bertambah panjang dan waktu kita mungkin terbatas ya, tidak sampai panjang ya. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.